Halo teman-teman, berjumpa lagi ya di video ke berapa ya? Kelima kalau nggak salah ya. Jadi di video ini kita bahas tentang inheritance, pilar ketiga dalam OOP. Jadi gua harap kalian masih semangat ya dalam mempelajari OOP ini. Oke, inheritance ini adalah sebuah topik yang sebenarnya lumayan seru ya. Dan mungkin lumayan agak menguras otak juga. Oke, kita langsung mulai aja. Kenapa ada inheritance? Gunanya apa? Jawaban singkatnya adalah untuk melakukan reuse code dan untuk membuat changes dengan mudah gitu ya. Nanti gue jelasin prakteknya kenapa bisa seperti itu. Oke, yang terus ini adalah sebuah contoh ya. Contoh misalnya kita punya kelas namanya shape atau bentuk ya. Nah, biasanya bentuk itu kita bayangin misalkan kita mau bikin suatu games atau bikin suatu aplikasi GUI ya atau program yang graphical user interface ya yang bisa dilihat, bisa pakai mouse. Nah, bentuk itu kan anggap aja sebuah lingkaran atau sebuah kotak segitiga. Ya kan pasti punya centernya, titik point gitu ya. Punya satu titik di tengah. Nah, itu kan titik itu bisa ada koordinatnya ya. Misalkan di monitor kita mau pixel berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Nah, contohnya mungkin seperti punya itu ya. Jadi fields-nya itu adalah koordinat. Jadi X sama Y itu. Terus semuanya bisa digambar ya. Mungkin ini sebuah methods-nya, draw gitu. Terus juga bisa di remove. Ini juga sebuah method ya. Nah, kita setuju ya bahwa itu semua shape bisa digambar, semua shape bisa dihapus gitu. Nah, sekarang ada namanya persegi panjang, rectangles. Nah, dia ini punya panjang dan lebar ya. Nah, tapi kita juga punya kelas yang namanya circles atau lingkaran. Dia punyanya radius, bukan length sama width. Ya, atau radius itu bahasa Indonesianya jari-jari gitu ya. Atau mungkin diameter. Diameter kan 2 kali jari-jari seperti itu. Nah, tapi kotak, squares, dia cuma punya length karena semua sisinya sama. Gitu. Nah, inheritance itu gunanya seperti ini. Jadi rectangles dia kan punya length dan width. Tapi of course dia juga punya koordinat kan. Semuanya bisa digambar, semuanya juga bisa di remove atau dihapus. Circle juga sama gitu. Nah, kalau kita nggak ada inheritance, kita bakal semuanya kopas nih. Jadi rectangles dia punya field XY, terus punya methods draw, punya methods remove. Circle juga gitu. Nah, what if misalkan shape gue mau ada method baru nih, misalkan apa ya, misalkan fill color gitu ya, kita mau kasih warna fill color. Nah, kita harus mengcopy semua fill color ini di dalam rectangles, circle, square gitu. Nah, that's why itu gunanya untuk reuse code dan membuat perubahan dengan mudah gitu ya. Dengan ada inheritance nanti ya, berarti inheritance ini kan sebuah apa ya, bahasa Indonesianya kan sebuah seperti keturunan gitu ya, mungkin seperti family tree atau pohon keluarga gitu. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi bisa aja shape itu adalah orang tuanya ya. Jadi di sini orang tua itu bisa aja satu ya, nggak harus dua. Even nggak boleh dua ya di dalam OP parentnya. Nanti gua akan jelaskan. Nah, jadi rectangles itu dia shape itu dia punya anak. Bisa aja namanya rectangles, circle, atau square gitu ya. Nah, jadi rectangles dia nanti bakal mempunyai fields dan methods yang ada di dalam orang tuanya. Aduh, maaf banget ya. Sorry, gue ulang ya. Jadi ada kelas shape ya, dia itu ada anaknya rectangle, circle, sama square gitu. Jadi dalam rectangle dia nanti punya fields dan methods yang ada di dalam shape ini, yang ada di parentnya gitu. Jadi kita misalkan ada perubahan di sini, yang lain juga ikut keubah gitu ya. Nah, kemudian poin keempat, inheritance itu kompresi itu apa ya? Seperti mengikuti prinsip is a atau adalah ya. Jadi kita bisa melakukan seperti ini. Persegi panjang adalah sebuah bentuk. Benar kan ya? Oke, boleh. Terus circles atau lingkaran adalah bentuk. Boleh ya. Jadi gitu, square adalah bentuk. Jadi itu boleh juga.
Yang nggak boleh apa? Misalkan mobil di sini. Mobil apakah bentuk? Agak kurang make sense itu ya. Jadi kita nggak boleh melakukan seperti ini. Ya, mungkin secara compile bisa, tapi nggak make sense gitu. Nah, tapi ketika objek punya property atau fields ya, atau sebuah field, atau mungkin namanya atribut ya. Jadi ada lagi nih ya terminologinya. Complete udah ya, property, field, atribut semuanya itu sama ya intinya. Nah, itu mengikuti aturan has a atau memiliki. Nah, contohnya di sini car, dia memiliki brand. Ya, dia punya tahun berapa, ya kan? Dia punya nama modelnya. Dia punya kursi berapa gitu. Jadi itu has a, punya gitu ya. Jadi di sini bukan maksudnya shape atau bentuk itu punya persegi panjang atau bentuk tuh punya lingkaran. Itu nggak make sense. Lebih cocoknya itu adalah is a. Jadi rectangle itu is a shape, circle is a shape, dan lain-lain gitu ya. Contohnya nih, misalkan car, dia punya engine gitu ya di dalamnya. Jadi let's say di sini gua ada private. Di sini ada engine gitu ya. Dan engine ini adalah user defined class, oke? Engine sama dengan apa gitu ya? New engine gitu ya. Nah, kalau gini itu adalah has a, karena car has an engine gitu ya. Tapi kalau car has a vehicle, sorry, ini has a ya, has a engine. Nah, tapi kalau car sama vehicle dia itu is true, is a ya, itu is a. Jadi vehicle nanti itu bisa aja jadi parent-nya class. Jadi kita tahu ya hubungan antara parent dan anak gitu ya. Seperti itu. Nah, semua Java class, semua car shape itu secara implisit ya. Secara implisit itu kita nggak pernah code, tapi Java compiler nambahin dia itu parent-nya adalah Java long object. Jadi extends to itu maksudnya parent-nya adalah ya. Parent-nya adalah Java long object. Oke, mungkin agak susah ya kalau kita lihat di sini, kita demoin aja langsung ya. Nah, contohnya seperti ini guys, yang shape tadi ya. Ini ada shape di sini. Seperti tadi ada koordinat center X sama center Y. Di sini juga ada konstruktornya. Di sini juga ada namanya method ya, render. Nah, terus di sini di sini mungkin ada namanya circle ya. Circle kan adalah sebuah bentuk. Jadi, kalau mau mendefinisikan suatu inheritance, kita selalu mendefinisikan itu di anaknya ya. Contohnya di anaknya nih, circle. Dia anaknya shape. Jadi dia mendefinisikan di sini extends shape. Jadi extends ini adalah sebuah keyword dalam Java gitu ya. Gunanya untuk mendefinisikan bahwa circle ini adalah anaknya dari shape. Gitu. Nah, otomatis nanti objek circle dia itu mempunyai ini center X, center Y, dan dia juga bisa mempunyai ini ya, render di sini. Seperti itu. Nah, tapi circle ini dia punya field sendiri nih. Jadi kan namanya warisan ya atau inheritance. Itu kan mungkin beberapa harta ya diturunkan dari orang tua ke anaknya. Tapi bisa aja kan anaknya mempunyai harta lain yang mereka dapatkan sendiri. It's okay kan. Nah, that's why circle dia juga punya variabel sendiri nih namanya radius. Seperti itu. Oke. Dan dia juga punya method sendiri namanya getDiameter. Gitu ya. Nah, tapi yang anak lain nggak punya nih. Contoh siblingsnya ya atau saudaranya dia nggak punya. Contoh, aku ada namanya polygon ya. Jadi polygon itu di bahasa Indonesia tuh sebenarnya nggak sulit ya, karena sepertinya nggak ada bahasa Indonesianya deh polygon. Mungkin kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komen ya. Nah, jadi polygon ini bisa segi 5, bisa segi 6, bisa segi 8 dan lain-lain.
Jadi dia bisa aja punya fields atau fields-nya sendiri, yaitu number of sides atau jumlah sisinya gitu. Nah, di sini gue juga ada constructor ya. Center X, karena dia punya center X ya, center Y, sama number of sides. Demikian halnya dengan rectangle. Nah, dia itu dibilang is a polygon tuh bener ya. That's why gue mau extend si rectangle ini ke polygon gitu ya. Jadi ini shape itu adalah kakeknya si rectangle. Jadi seperti itu. Jadi rectangle tuh dia punya length, ada sides. Nah, rectangle otomatis ya juga punya number of slides di sini. Number of sides, sorry ya. Dan rectangle dia juga punya center X sama center Y di sini. Jadi seperti itu ya. Di sini juga ada constructornya dan juga ada field methods punya dia sendiri. Seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di sini ada keyword baru ya, namanya super. Nah, super ini apa? Super ini sebenarnya adalah constructor dari sebuah parent class-nya. Ya, jadi super itu dia connect sama ini ya. Dia adalah ini. Dan ini adalah ini ya. Jadi super itu dia manggil constructor di parent-nya seperti itu. Ya. Jadi ketika kita mau ada constructor circle, center X, center Y sama radius, jadi kita kita construct dulu parent-nya, yaitu super center X, center Y di sini. Oke. Terus kita seperti biasa ya, distort radius sama dengan radius. Jadi seperti itu. Jadi otomatis nanti ketika circle dot center X atau circle 1 ya, karena objek circle 1 dot center X, nah itu dia bisa keambil fields-nya seperti itu. Nah, super ini sebenarnya nggak wajib ya untuk di secara eksplisit diketik di sini. Jadi secara implisit dia juga bisa otomatis manggil super di sini di parent class-nya. Jadi seperti itu. Satu terminologi lagi, parent class itu kadang namanya adalah super class ya. Super class. Sedangkan anaknya itu namanya subclass ya. Ini kadang dipakai juga ya di banyak website seperti itu. Oke, terus apa lagi ya? Contoh super lagi ya di sini. Ini berarti supernya si polygon, bukan supernya si shape. Ya, kalau kalian lihat di sini center X, center Y sama number of sides-nya berapa. Di sini kita langsung hardcode aja 4. Kenapa? Karena rectangle udah pasti 4 gitu ya. Number of sides-nya. Itu. Oke, terus ada namanya overriding nih. Jadi overriding itu sama seperti misalkan bokap atau nyokap kalian ya, orang tua kalian memberikan kalian mobil, mewarisi kalian mobil. Tapi kalian nggak suka sama mobilnya. Daripada kalian menjual, kalian melakukan modifikasi ke mobilnya. Jadi itu sama seperti overriding. Atribut atau fields dan methods bisa di-override dari parent, gitu ya. Biasanya sih methods ya, atribut sama field gua nggak pernah melihat bisa di-override. Nah, kenapa? Kenapa demikian? Supaya contoh aja deh. Contoh tadi kan toString ini harus persis ya. Harus persis toString gitu. Nah, kalau misalkan gua toString di shape, misalkan gua mau gini aja deh. Gua coba demoin aja ya. Sorry membingungkan kalian. Jadi ada shape, ada private integer, mungkin double kali ya, double center X, center Y, terus ada shape, center X, center Y, terus protected void. Oh ya, aku mau jelasin tentang protected dulu nanti, semoga nggak lupa. Oke. Oke, so ini shape. Terus kita misalkan tadi ya ada circle sini. Tadi dia juga punya apa namanya radius ya.
There is no default constructor available in shape. Oke, kenapa ini merah? Karena nggak ada default constructor. Jadi seperti tadi ya, implicit. Nah, karena tadi implicit, jadi dia sama Java, dia langsung dibuat seperti ini. Nggak ada argumennya. Jadi sama seperti kelas biasa ya. Kalau kita nggak pakai constructor, ya sebenarnya dianggap ada, tapi constructor yang kosongan gitu. That's why ini dia juga nggak bisa bikin, karena ini kosong, gitu ya. Karena kita nggak ada shape kosong di sini, kecuali kita tambahin di sini constructor shape kosongan. Nah ini baru bisa, gitu ya. Karena secara implisit, compiler akan melakukan seperti ini nanti. Kalau kita nggak explicitly ketik super gitu ya. Tapi kita nggak mau ini dulu. Kita mau sesuai contoh di PowerPoint aja ya. Ada center X sama center Y. Oke. Terus apa tadi? Get diameter. Public double get diameter. Oke, untuk circle. Terus gua bikin polygon. Dia juga extend shape ya. Number of sides. Dia harus integer ya, karena nggak ada namanya sisi ada 4,5 gitu, nggak ada. Jadi polygon. Oke. Terus yang terakhir rectangle. Extend shape. Oke, langsung dapat. Ini kalau bisa double aja, kalau ini double aja. Sorry, ini polygon ya, bukan shape ya. Nah, karena ini polygon, jadi harus ada sides-nya di sini. 4. Oke, get area. Betul ya. Nah, tadi gue mau ngapain ya? Sampai lupa. Oh iya, mau override. Jadi ketika gue bikin di sini, toString. Misalkan, apa ya, gini lah ya. Ikutin aja dari ini, dari AI. Nah, ketika kita melakukan toString di sini, kita bikin dulu deh shape, apa ya, shape 1, gitu ya. Sorry, ini harusnya new shape. Misalkan koordinatnya berapa? 100 sama 200 misalkan ya. Nah, kalau misalkan tadi toString di shape, dia kan hasilnya seperti ini ya. Nah, center X-nya berapa, center Y-nya berapa ya, sama seperti di sini. Tapi kalau kita mau ini, misalkan kita mau circle 1, new circle. Nah, misalkan seperti ini, kita mau print circle-nya nih, misalkan, bukan shape-nya. Nah, gua nggak mau nih shape, gua maunya tuh circle. Nah, that's why itu namanya override ya. Kita menumpuk gitu. Jadi si shape itu udah kasih nih toString buat circle, toString buat polygon, toString buat rectangle ya, ke cucu gua, ke rectangle. Tapi anaknya ini, dia nggak mau implement toString. Dia mau punya toString-nya sendiri. Nah, kita bisa lakukan itu dengan cara harus sama persis ya di sini toString-nya di circle gitu. toString apa ya? Yuk. Ya udah circle gini aja lah ya. Gua malas mikir. Oke. Boleh lihat di sini. Nah, ini circle di sini sama ya. Contoh lagi. Contoh misalkan gua mau toString deh, misalkan apa ya, bebas deh, misalkan public void test override ini ya. Nah, ini kita mau print testing 1 nih. Nah, kalau misalkan shape 1 dot tadi apa ya, test override, hasilnya sama ya tadi ya, testing 1.
Tapi misalkan gua mau, ini car udah enggak, misalkan gua mau circle, nggak mau tutup dia. Oke, misalkan circle, dia mau tadi apa ya, void apa tadi, harus persis ya, test override. Return testing 2 gitu ya. Ingat kalau circle 2 ya, kalau shape 1 tadi. Apa nih? Oh, pantes. Oh, ini bukan. Sorry, ini print out ya. Print ln. Testing 2. Oke, kita jalankan. Nah, testing 2 ya di situ ya. Seperti itu ya. Jadi override itu fungsi yang sama ya. Fungsi yang sama antara anak dengan parent gitu ya. Nanti anak itu yang mereplace fungsi parentnya, seperti itu. Nah ya, contohnya seperti ini ya. Render di sini, dia juga override di sini. Nah, kalian lihat di sini ada add override. Gunanya apa? Ini namanya ada Java annotation. Itu gua bakal jelasin di modul-modul yang lanjutan nanti ya. Gua juga gak kepikiran mau dimasukin di modul mana. Jadi annotation ini gunanya untuk sebagai pengaman aja gitu. Contohnya gini, misalkan gua mau melakukan apa ya? Tadi test override di sini. Gua mau override di circle, tapi gua typo nih, R-nya 1. Nah, sama dia nggak ada warning atau nggak ada apa ya, kayak nggak ada pesan error gitu. Nah, tapi kalau lihat dari sini testingnya 1, padahal kita maunya testing 2, tapi kita typo di sini. Nggak ada yang menjagain gitu loh. Kayak nggak ada sebagai apa ya? Nggak ada yang mengingatkan kita kalau lo typo gitu, nggak ada ya. Tapi ketika kita ada override di sini, nah jadi si Java-nya ini bakal ngasih tahu ke kita, lihat lo ada typo nih gitu ya. Jadi kalau lihat di sini, methods doesn't override methods from its superclass. Jadi kita tahu superclass itu adalah parent-nya ya. Jadi kita di sini tahu bahwa ini error. Kalau kita compile, nah compile juga error. Ya, jadi ini sebagai penjaga aja. Kalau ini kenapa error gitu? Oh, mungkin ini karena override dengan R-nya 1, dia nggak ada di parent class-nya. Jadi Java itu cari test override dengan R1 di shape, kok nggak ada gitu. Jadi error. Jadi karena kita typo, nah bisa gini. Itu gunanya add override ya, Java annotation. Oke, terus tadi ya masalah protected ini. Jadi kan tadi kita belajar private sama public ya. Nah, ada lagi yang namanya protected. Jadi protected itu fields atau methods yang bisa diakses oleh dirinya sendiri ya. Sama seperti private dan anaknya gitu ya. Misalkan nih, private string protected ya, protected string test protect. Misalkan I'm protected gitu. Nah, kalau di circle dia bisa nih mengakses itu. Contohnya di sini nih. Tadi apa namanya? Test protected ya, test protect. Nah, dia bisa, guys. Di sini ya. Di sini test protect, di sini dia bisa akses karena circle adalah anaknya shape. Tapi kalau di kalau di main shape 1 apa tadi? Test protect, dia nggak bisa ya. Hehehe. Sebentar, kenapa bisa ya? Oke guys, jadi gue udah cari-cari. Jadi sebenarnya protected itu nggak bisa ya diakses di sini. Tapi somehow bisa, mungkin karena gue ada kurang menambah sesuatu, yaitu mungkin package. Jadi mungkin di sini bisa, tapi
ya pura-pura aja nggak bisa ya. Jadi mungkin ada something yang something membuat ini bisa, tapi it should be nggak bisa ya. Seharusnya seperti itu ya, protected. Itu nggak bisa diakses di sini. Jadi ya, I'm sorry untuk ketidaknyamanannya ya. Jadi intinya seperti itu ya, protected. Oke, kemudian kita bahas mengenai final keyword. Nah, final ini ada 3 ya, dipakai di final class, final method, sama final variable atau namanya constant. Jadi di bahasa C kita tahu constant ya. Jadi kalau di Java juga sama ya, kita pakai final di sini. Jadi seperti ini. Di antara private sama access modifier dengan apa namanya nih, tipe data gitu ya. Contohnya seperti Py. Nih. Static ada di sini ya, di tengah-tengah. Private static gitu ya, atau public static final gitu. Nah, final method ini ada juga ya. Gunanya apa? Jadi final method ini kita nggak bisa override. Jadi contoh di superclass dia ada final method. Kita mau override di subclassnya ya. Nah, ini nggak bisa. Ada error seperti ini. Cannot override final method superclass. Karena di sini udah final. Samanya dengan final class juga ada ya. Jadi ketika kelas dideklar sebagai final, dia udah nggak punya anak lagi. Anggap aja udah dikebiri gitu ya, super kelasnya gitu. Anggap aja seperti itu ya. Nah, oke, jadi itu untuk inheritance. So I hope ya kalian mengerti konsep inheritance karena itu sangat penting ya. Itu juga sebagai satu pilar di OOP. Oke, that's all from me. Di video selanjutnya kita bahas tentang polymorphism. Oke, see you in the next lesson. Bye.